Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator yaitu Pak Edi Supriyanto, Bapak Pengajar Praktik Bapak Ahmad Nurholis Anasuha, dan perkenalkan saya Novi Priyanti, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Banyumas. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya. Salam kenal dari saya, nama saya Siti Sofati, biasa dipanggil dengan Ibu Sofa. Saya wali kelas 2 dari SD Negeri Gumelar Kidul. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Yuk simak video selengkapnya. Selamat siang Bu Sofati. Selamat siang, Sofati. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Novi? Alhamdulillah, iya Bu Sofati, saya juga sehat nih. Nah Bu Sofati, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelasnya Bu Sofati. Dan alhamdulillah Bu Sofati menyetujuinya. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui Bu. Yang pertama itu tahap praobservasi, kemudian ada tahap observasi, dan yang ketiga ada tahap pasca observasi. Nah Bu Sofati, untuk siang hari ini kita akan melakukan tahapan praobservasi, di mana harapan kita sama-sama berdiskusi, bertukar pikiran terkait dengan persiapan-persiapan Bu Sofati untuk melakukan supervisi besok, dan juga agar pelaksanaan supervisi berjalan dengan lancar. Nah, tujuan dari supervisi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam akademik, kemampuan dan pengalaman dalam proses pembelajaran Bu. Nah, untuk membuka percakapan kita nih Bu, kalau boleh saya tahu nih Bu, apa sih harapan Bu Sofati dari pertemuan kita siang hari ini Bu? Iya Bu Novi, saya senang sekali untuk siang hari ini bisa berdiskusi dengan Ibu. Saya juga senang akan ada supervisi dari Ibu untuk meningkatkan kompetensi saya dalam proses pembelajaran. Harapan yang saya ingin pada pertemuan siang hari ini, saya ingin berdiskusi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Baik Bu, jadi Bu Sofati, kita sama-sama ingin berdiskusi ya Bu, terkait persiapan Bu Sofati untuk supervisi. Kalau boleh tahu nih, besok akan menyampaikan materi tentang apa Bu? Iya Bu, besok saya akan mengajarkan materi tentang simbol-simbol Pancasila. Oke, terkait dengan materi simbol Pancasila yang tadi Bu Sofati sampaikan, tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan dicapai tersebut? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 1. Setelah mengamati gambar atau menonton video, siswa dapat mengidentifikasi atau mengenali simbol-simbol Pancasila dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks dan bernyanyi, siswa dapat menulis 5 simbol Pancasila dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati dan bermain puzzle simbol Pancasila, siswa dapat menyusun puzzle simbol Pancasila dengan benar. Oke Bu Sofati, dari tujuan pembelajaran yang tadi Bu Sofati sampaikan, apa sih area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Sofati? Iya Bu, jadi besok dalam kegiatan mengamati gambar itu berkelompok. Jadi saya ingin mengembangkan keterampilan kerjasama dalam mengenal simbol-simbol Pancasila tersebut. Nah, kemudian menulis simbol-simbol Pancasila, nanti anak juga ada yang bermain puzzle tentang simbol-simbol Pancasila, sehingga harapannya siswa akan meningkatkan kemampuan pengetahuannya tentang simbol-simbol Pancasila. Oke Bu, jadi area yang ingin dikembangkan adalah keterampilan kerjasama ya Bu, atau kolaborasi dengan kelompoknya dalam menentukan simbol-simbol Pancasila dan bunyinya ya Bu. Oke, nah kalau boleh tahu apa saja nih yang sudah Bu Sofati persiapkan untuk proses pembelajaran besok Bu? Seperti ini Bu, rencana pelaksanaan
pembelajaran yang sudah saya buat, Bu, saya sudah menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah saya diskusikan sama Ibu kemarin. Saya juga mencoba mencampurkan pembelajaran KSE dan budaya positifnya. Kemarin Ibu kan sudah membimbing bagaimana caranya mencampurkan KSE dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Selain itu saya juga sudah menyiapkan LKPD-nya, Bu, untuk 3 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok itu mengerjakan LKPD sesuai gaya belajar mereka masing-masing. Dengan begitu saya telah melakukan diferensiasi kelompok. Saya juga telah menyiapkan alat peraga yang berbeda-beda untuk menunjang pemahaman materi yang akan dipelajari siswa. Alhamdulillah ya Bu, walaupun diskusi kemarin berjalan dengan singkat, dengan saya memberikan garis besarnya apa saja pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran KSE, dan budaya positif, namun Bu Sofati sudah menerapkan JRPP. Nah, untuk berikutnya kalau boleh tahu strategi pembelajaran apa yang disiapkan oleh Bu Sofati? Jadi sebelumnya saya telah mengidentifikasi gaya belajar siswa. Ada 3 gaya belajar siswa, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, dari ketiga gaya belajar tersebut, saya telah siapkan alat peraga untuk menunjang pemahaman siswa. Gaya belajar visual, saya siapkan teks dan gambar berbagai simbol Pancasila. Kemudian yang gaya belajarnya audio, saya beri video pembelajaran tentang simbol-simbol. Yang gaya belajarnya kinestetik, akan saya tugasi untuk bermain puzzle tentang simbol-simbol Pancasila dengan menempelkan di tempat yang tersedia sehingga keaktifan mereka bisa tersalurkan. Begitu, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Nah, saya kan sudah mendengar nih persiapan yang telah Bu Sofati lakukan. Nah, tujuan pembelajaran serta strategi pembelajaran yang disiapkan Bu Sofati ini, adakah hal lain yang perlu ditambahkan untuk persiapan besok, Bu? Iya, Bu, saya masih ada kekhawatiran untuk besok. Jadi dari apa yang sudah disiapkan masih ada kekhawatiran dari Bu Sofati ya. Kalau boleh tahu apa kekhawatiran Bu Sofati? Ibu, saya khawatir tentang disiplin waktunya. Kalau boleh tahu nih apa yang menghambat Bu Sofati tentang masalah disiplin waktu tersebut? Jadi besok kan ada kegiatan diskusi bersama kelompok. Nah, saya masih khawatir ketika pelaksanaan diskusi anak-anak kelas 2 yang termasuk anak yang cepat berpikir, jadi dalam mengerjakan soal akan cepat selesai, sehingga masih banyak waktu yang tersisa. Begitu, Bu. Begitu ya Bu, yang dikhawatirkan oleh Bu Sofati. Nah, jadi biasanya kalau berdiskusi secara berkelompok ini anak-anak cepat selesai dalam mengerjakan soal ya Bu. Nah, jadi biasanya masih banyak waktu yang tersisa. Kekhawatiran ini akan muncul karena biasanya anak cepat dalam mengerjakan soal sehingga sering tidak memenuhi target waktu, begitu ya Bu, karena masih banyak waktu ya. Jadi mungkin dari refleksi yang tadi Bu Sofati lakukan untuk mengatasi kekhawatiran ini, kira-kira yang akan dilakukan Bu Sofati untuk meminimalisir hal tersebut apa? Mungkin saya akan membuat gap dalam proses evaluasi pembelajaran, Bu. Karena anak-anak kelas 2 itu sangat aktif sekali, sehingga keaktifan siswa tersalurkan dan nanti siswa lebih memahami tentang simbol-simbol Pancasila. Ya Bu Sofati, saya setuju nih dengan pendapat Bu Sofati nih ya, dengan idenya. Jadi agar waktu tidak banyak yang tersisa, nanti Bu Sofati akan membuat game dengan simbol-simbol Pancasila agar keaktifan siswa tersalurkan dan siswa juga lebih memahami tentang simbol-simbol Pancasila. Begitu ya Bu? Nah, Bu Sofati, siapa saja kira-kira yang bisa membantu Bu Sofati besok? Karena pembelajaran ini saya laksanakan bersama dengan siswa, maka tentunya saya butuh bantuan siswa-siswi saya sendiri agar pelaksanaan pembelajaran besok berjalan dengan lancar. Oke,
Oke, iya Bu. Nah, kita bisa dibantu siswa ya agar pembelajaran berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, kerjasama antara siswa dan guru sangat diperlukan agar meminimalisir kekhawatiran seperti yang disampaikan Bu Sufati tadi. Nah, kalau boleh tahu, kapan itu akan dilaksanakan Bu? Secepatnya Bu, jadi besok pas supervisi bisa dilaksanakan secara langsung. Nah, bagus itu Bu. Secepatnya itu lebih baik. Nah, jadi apa sih komitmen dari Bu Sofati untuk rencana ke depannya Bu? Begini Bu. Jadi saya berkomitmen akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan, termasuk dengan budaya positifnya juga. Untuk proses pembelajaran selanjutnya, saya tetap akan menerapkan seperti ini. Dan anak-anak akan mengerjakan LKPD dan bermain game simbol Pancasila untuk mengatasi waktu yang berlebih. Seperti itu Bu. Saya dukung komitmennya Bu. Nah, kalau boleh minta tolong Bu Sofati ceritakan apa yang akan dilakukan oleh Bu Sofati dari awal sampai hambatan-hambatan yang tadi ditemukan. Jadi ini Bu, besok saya akan mengajarkan materi simbol Pancasila. Dari materi tersebut tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati gambar atau video, siswa dapat mengidentifikasi atau mengenali 5 simbol Pancasila dengan benar. Dengan membaca teks dan bernyanyi, siswa dapat menulis 5 simbol Pancasila dengan benar. Setelah mengamati dan bermain puzzle simbol Pancasila, siswa dapat menyusun puzzle simbol Pancasila dengan benar. Area pengembangan yang akan saya capai adalah saya ingin agar siswa tampil dalam berdiskusi, kemudian bekerja sama dan berkolaborasi dengan anak sekolahnya. Strategi yang saya lakukan adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelumnya saya telah mengidentifikasi gaya belajar siswa-siswa. Ternyata ada 3 gaya belajar Bu, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Dari 3 gaya belajar tersebut, saya akan menyediakan berbagai macam alat peraga dan LKPD sehingga kebutuhan belajar siswa akan terpenuhi. Pada gaya belajar visual, saya akan menyediakan teks dan gambar berbagai jenis simbol-simbol Pancasila. Sedangkan pada gaya belajar auditory, saya juga menyediakan video pembelajaran tentang simbol-simbol Pancasila agar mereka bisa mengamati dan mendengarkan secara langsung. Untuk gaya belajar kinestetik, agar keaktifan mereka tersalurkan, saya akan tugaskan untuk membuat menerapkan puzzle-puzzle di tempatnya dengan cara menempelkan ya mereka ya di tempat yang sudah disediakan. Untuk kekhawatiran saya yaitu biasanya saat diskusi siswa akan cepat selesai sehingga banyak waktu yang tersisa. Nah, dievaluasi nanti saya akan membuat game tentang simbol-simbol Pancasila gitu Bu. Luar biasa sekali nih Bu Sofati. Mungkin kita sudah di penghujung percakapan ya Bu. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Bu Sofati setelah kita berdiskusi tentang rencana supervisi untuk besok Bu? Baik, perasaan saya sangat lega dan senang Bu karena bisa berdiskusi dan bertukar pikiran dengan Ibu. Saya jadi semakin mantap untuk melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu, saya juga senang bisa berdiskusi dengan Bu Sofati. Terima kasih sekali lagi hal yang saya pelajari dari strategi, dari hal-hal yang sudah dipersiapkan oleh Bu Sofati. Saat ini saya juga mohon maaf apabila selama berdiskusi banyak tutur kata yang menyinggung perasaan Bu Sofati. Setelah observasi nanti kita akan bertemu kembali untuk berdiskusi tentang hal yang sudah dicapai Bu Sofati dalam supervisi. Iya Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah mau diskusi dan meluangkan waktu untuk saya. Tetap semangat ya Bu Sofati, selamat siang. Siap Bu, selamat siang juga.
Untuk kita memasuki perasaan hari ini, kita setelah istirahat, bagaimana setelah istirahat? Ya, duduknya juga yang bagus dong. Ya, duduknya yang rapi, karena kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa menyiapkan berdoa pasti gantian. Aku. Oke. Aku. Biasanya giliran. Nah, kemarin kan setelah Rifki, terus sekarang Akbar yang pakai magic. Ada yang hari ini yang seperti ada enggak? Tidak ada. Terus kayaknya semuanya seperti ini semua ya. Nah, berarti senang, gembira. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih. Dasar negara Indonesia. Ada yang tahu? Enggak. Ada yang mengenal dengan apa ya maksudnya hari Senin itu ya? Iya, acara apa yang dibacakan? Undang-undang Pancasila. Berdoa. Yang di sini kok diam? Apa yang dibacakan saat upacara? Berdoa. Apa lagi? Sudah pindah semangat ke tangannya mana? Ya, di sini tertera simbol-simbol yang kalian sudah mengenali Pancasila. Tidak asing lagi kan? Nah, masing-masing simbol itu nanti ada pada simbol masing-masing. Sini ada bilang. Kalau yang senang melihat gambar silakan duduk di sebelah sini. Siapa yang senang dengan bernyanyi atau dengan mendengarkan teks yang guru bacakan? Boleh duduk di sini. Ayo cari tempat duduk masing-masing. Ada yang senang berlari-lari? Semuanya? Waduh, kelasnya nggak cukup. Ya. Kalau senang berlari-lari, kayaknya guru sudah punya datanya ini. Yang pertama, yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan, coba guru mau memperkenalkan cara 3. Lambang sila yang pertama, rantai lambang sila yang kedua, pohon beringin 3, kepala penting 4, padi dan kapas yang kelima. Terima kasih. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya. Lambangnya berat. 2. Kemanusiaan dengan tidak beradab. Lambangnya rantai emas. 3. Persatuan simbolnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemerintahan keadilan. Simbolnya kepala batu. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya pancasila. Ya, kasih tepuk tangannya.
simbol Pancasila. Ya kan? Iya. Simbol-simbol Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Iya. Semuanya ada. Kamu tidak fair sama Bu Guru. Tadi Bu Guru udah masuk, iya nanti kalau sudah selesai kamu boleh. Tapi Bu Guru hanya minta waktu sedikit saja. Kamu tidak mau. Sekarang fair dong. Oke, ya. Untuk hari ini kita belajar simbol-simbol Pancasila. Sila yang pertama adalah bintang. Bunyinya apa? Ya. Simbol sila kedua. Rantai emas yang beradab. Simbol ketiga pohon beringin. Simbol keempat. Ya, bunyinya. Ya, selanjutnya simbol sila kelima. Bunyinya. Yes, sudah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edi Supriyanto selaku fasilitator, Bapak Ahmad Nurholis Anasuha selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya Mbak Priyanti akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi dengan Ibu Siti Sukati. Berikut merupakan kegiatan coaching pasca observasinya. Selamat siang Bu Sukati. Siang. Bagaimana kabarnya? Ya Bu Sukati, saya minta waktunya sebentar Ibu. Bu Sukati sedang sibuk atau tidak? Tidak Bu, saya tidak sibuk. Anak-anak juga sudah pulang tadi. Oke. Terima kasih ya Bu. Di sini saya akan melakukan percakapan sederhana terkait dengan praktik pembelajaran yang kemarin sudah saya observasi Bu. Kita ngobrol santai saja ya Bu. Bu Sukati, sebagai pembuka percakapan ini saya ingin tahu nih Ibu Sukati ini ingin dapat apa dari obrolan pada siang hari ini dengan saya. Ini dulu. Harapan saya dengan obrolan ini nanti kita saling-saling terkait pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin. Nah, apa kekurangannya, terus bagaimana cara memperbaikinya Bu? Saya mohon bimbingan dan saran dari Ibu. Oke. Baik Bu, jadi nanti kita akan sering-sering ya terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin dan bagaimana cara memperbaikinya. Betul Bu. Nah, sebelumnya saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Sukati ini setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu. Jujur, saya merasa lebih lega dan plong. Bu, saya merasa pembelajaran yang kemarin disupervisi sama Ibu itu terlaksana lebih baik dari biasanya karena menggunakan berbagai alat peraga sesuai kebutuhan belajar siswa. Selain itu, anak-anak juga terlihat antusias sekali mengikuti pelajaran saya, Bu. Saya juga melihat hal itu ya Bu. Nah, selanjutnya nih, apakah area pengembangan yang kemarin sudah disampaikan saat observasi sudah tercapai Bu? Iya Bu, menurut saya sih sudah. Hal ini terlihat pada saat anak-anak berdiskusi. Mereka kompak menyelesaikan LKPD dan nilainya pun juga lebih bagus. Jadi kemampuan kerjasama mereka itu bekerja sama dan pengetahuannya pun telah meningkat dari sebelumnya. Pembelajarannya juga sudah dengan gaya belajar siswa. Anak juga sudah aktif dan berani untuk melakukan presentasi di kelas. Baik Bu, jadi semua area pengembangan sudah tercapai ya Bu. Kemudian
Apakah tujuan pembelajaran yang ditulis pada RPP yang kemarin Bu Sofati buat itu sudah tercapai semuanya, Bu? Untuk tujuan pembelajarannya kemarin saya kan menuliskan ada 3 ya Bu. Nah, setelah mengamati gambar atau video, siswa dapat mengidentifikasi dan mengenali 5 simbol Pancasila dengan benar. Nah, dengan membaca teks dan bernyanyi, siswa dapat menulis 5 simbol Pancasila dengan benar juga. Kemudian setelah mengamati dan bermain puzzle ya tentang simbol Pancasila tersebut, siswa juga dapat menyusun puzzle simbol Pancasila dengan benar, Bu. Alhamdulillah sudah tercapai semuanya, Bu. Jadi semua sudah tercapai ya Bu, tujuan pembelajarannya seperti yang Bu Sofati inginkan. Kemudian dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, Bu, hal-hal yang sudah baik dan perlu dipertahankan kira-kira apa, Bu? Kalau menurut saya, hal-hal yang perlu saya pertahankan adalah penggunaan alat peraga sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Karena sangat membantu siswa dalam memahami materi itu. Siswa juga terlihat lebih bersemangat dibanding pembelajaran sebelumnya. Jadi sudah tercapai semua ya Bu untuk tujuan pembelajaran seperti yang Bu Sofati inginkan. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin Ibu, hal-hal apa saja yang sudah baik dan perlu dipertahankan? Ya, menurut saya hal-hal yang perlu saya pertahankan adalah penggunaan alat peraga sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Karena alat peraga tersebut itu sangat membantu siswa memahami materi. Siswa juga terlihat lebih bersemangat dibanding pembelajaran sebelumnya, Bu. Iya betul Bu, dengan konten yang beraneka ragam ya Bu akan menarik sekali bagi anak-anak. Itu juga salah satu penerapan pembelajaran diferensiasi konten Bu. Kemarin juga Bu Sofati sudah menerapkan diferensiasi proses dan produk juga. Nah, setelah tahu hal baik yang perlu dipertahankan Ibu, kalau boleh tahu hal-hal yang menurut Bu Sofati masih kurang dan perlu diperbaiki ke depannya itu kira-kira apa Bu? Oh iya Bu, kemarin saya memang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses maupun produk. Namun saya masih merasa kurang, sehingga perlu pendalaman lagi agar semakin paham dalam penerapan di kelas. Oke, baik Bu. Jadi yang saya tangkap di sini bahwa Bu Sofati itu masih merasa kurang ya Bu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi merasa kurang maksimal ya dalam penerapannya. Nah selanjutnya hal-hal yang kurang tadi kira-kira rencana apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan Ibu Sofati? Iya Bu, untuk pengembangan kompetensi saya akan berencana untuk mengikuti pelatihan mandiri yang di PMM itu kan ada Bu. Nah kemudian mengikuti kegiatan KKB dan mencari referensi sumber lain di internet, misalkan YouTube atau media sosial lainnya. Baik Bu, jadi untuk mengembangkan kompetensi Bu Sofati sendiri, Bu Sofati itu akan melakukan 3 cara tadi ya Bu. Yang pertama itu pembelajaran melalui PMM, kemudian yang kedua mengikuti kegiatan KKB, dan yang ketiga belajar sendiri melalui internet, melalui media sosial ataupun YouTube gitu ya Bu. Betul Bu. Oke, untuk rencana pengembangan diri tersebut Bu, kira-kira kapan Bu Sofati akan mulai melaksanakan dan targetnya berapa lama Bu? Secepatnya insya Allah Bu, minggu-minggu ini saya akan mulai melaksanakan rencana tersebut. Dan saya butuh waktu kurang lebih 6 bulan, insya Allah selesai. Jadi rencana yang luar biasa sekali ya Bu, dalam 6 bulan rencana tersebut selesai. Dan harapan saya semoga Bu Sofati bisa melaksanakan rencana pengembangan diri tersebut. Nah kira-kira untuk melaksanakan rencana pengembangan diri tersebut siapa nih yang kira-kira dapat membantu Ibu
atau memotivasi Bu Sofati sendiri? Iya Bu, tentunya saya butuh bantuan dan motivasi dari kepala sekolah, kemudian ada dari rekan sejawat juga, tentunya dari Bu Rofi juga agar saya tetap semangat ya, dalam menimba ilmu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baik Bu. Jadi memang kita perlu berkolaborasi ya Bu, dan bersinergi dengan rekan lainnya. Saya sangat setuju dengan pendapatnya Bu Sofati. Jika Bu Sofati mau mengikuti kegiatan PNM, bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, namun kita bisa langsung menerapkan ilmu tersebut di kelas dalam aksi nyata, begitu ya Bu. Nah, dari obrolan kita, apakah masih ada yang mengganjal di hati ataupun pikiran Bu Sofati untuk kita bahas gitu? Sepertinya sudah cukup dan tidak ada Bu. Oke, berarti cukup ya Bu. Oke, baik Bu Sofati, saya ucapkan terima kasih karena Bu Sofati sudah berkenan untuk sharing-sharing dan ngobrol dengan saya. Saya sendiri banyak belajar dan menambah wawasan Bu. Semoga kita bisa memajukan dunia pendidikan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Mohon maaf juga apabila selama percakapan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bu Sofati. Ya Bu, tetap semangat Bu Sofati. Siap Bu Rofi. Terima kasih. Sama-sama Bu. Demikian percakapan pasca observasi dengan saya dan Bu Sofati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.